Ya, selamat berjumpa kembali dalam Telekomentator Science bersama saya Bung Ridwan dan kembali dengan bersama Mas Sul Kaida Arbar, fisikawan Indonesia yang saat ini sedang berada di Amerika Serikat. Mas Sul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Mas, selamat pagi Mas. Dan selamat malam dari kita ada beda waktu antara Indonesia dan Amerika, tapi tidak menghalangi usaha kita untuk terus menampilkan topik-topik popular science yang mungkin sangat-sangat menarik ya untuk diikuti oleh semua khalayak di Indonesia. Mas Sul, kita udah membahas mengenai kuantum teknologi, kita kemarin juga membahas mengenai Artemis Project ya, program Artemis. Kemudian kita menyentuh sedikit mengenai Apollo Project, dampaknya apa, salah satu perkembangan teknologi yang dihadirkan oleh Apollo Project kalau nggak salah Mas Sul mengatakan adalah perkembangan dari microchip ya. Ya, dulu kan komputernya segede-gede gaban katanya. Kemudian dengan adanya Apollo Project terdorong kemudian munculnya microchip. Nah, kita berbicara mengenai teknologi-teknologi dari yang besar menjadi kecil ini, yang menjadi topik banyak orang bicarakan belakangan ini adalah mengenai nanoteknologi, Mas Sul. Jadi sesuatu benda yang mungkin dari orang awam adalah sesuatu yang besar dijadikan kecil gitu kan. Yang mungkin yang mungkin setengah scientific fiction atau gimana atau setengah sci-fi, nanti mungkin Masul bisa ceritakan juga ya. Kita mendengar ada istilah nanobot bahan sekarang, robot yang sangat-sangat kecil sekali gitu. Nah, Masul, mungkin kita buka aja seperti biasa, Masul, perkembangan teknologi microbot dan nanobot atau teknologi nanoteknologi ini bagaimana sih, Masul? Apa solusinya dan apa yang mendorong perkembangan teknologi ini? Ya. Jadi gini Mas, kita mulai dari istilahnya dulu ya, microbot, nanobot gitu. Jadi kalau dari namanya itu, microbot itu memang robot yang ukurannya dalam order micron. Nah sekarang micron itu sekecil apa sih? Micron itu berarti 1/1.000.000 meter. Nah sebagai gambaran, kalau misalkan kita kan punya penggaris ya. Nah, jarak antara dua garis yang kecil di penggaris itu 1 milimeter. 1 milimeter itu artinya 1000 mikron. Jadi 1000 mikron itu. Nah, kalau orang berbicara microbot, itu biasanya orang berbicara robot-robot yang ukurannya kira-kira ya order-order ratusan mikron. Jadi lebih kecil dari jarak di antara dua garis yang penggaris itu. Nah, untuk apa sih orang berpikir ide untuk membuat microbot gitu misalkan ya. Nah, sebagai gambaran, rambut, ini rambut itu ukurannya kira-kira kalau rambut yang tebal itu kira-kira di atas 80 mikron. Nah, lalu kenapa ukuran itu menarik? Ukuran segitu itu menarik karena sel manusia, nah sel manusia itu ukurannya antara 10 sampai 100 mikron. Jadi memang bervariasi. Ada yang gede seperti sel darah merah dan ada yang kecil gitu. Nah, kenapa orang akhirnya tertarik untuk berpikir ke arah sana? Memang salah satu triggernya itu adalah aplikasi di dunia medis, Mas. Jadi, contoh misalkan, salah satu dalam tanda kutip pembunuh paling tinggi itu kan cancer ya. Kalau diurut penyebab kematian paling tinggi kan cancer atau tumor gitu kan. Nah, sekarang ini kan treatment cancer yang paling banyak itu kan orang bilangnya invasif. Misalkan kemo kan, itu invasif. Nah, itu orang bisa mengakibatkan rambutnya berantakan dan sebagainya gitu. Nah, lalu ada ide non-invasif. Bisa nggak kita membunuh, mengisolate sel cancer tanpa membuat damage sel-sel yang lain yang masih normal gitu. Sehingga mengakibatkan efek-efek sampingan yang lain seperti, ya tadi mohon maaf, rambutnya rontok dan sebagainya gitu. Bisa, asal nanti berarti yang menyerangnya itu ukurannya harus sama dong. Kita nggak bisa melakukan non-invasive treatment pakai sinar misalkan yang paparannya gede gitu kan. Nah, harusnya yang non-invasive treatment itu harusnya ukurannya apple to apple dengan ukuran sel dong. Nah, dari situ muncul ide microbot. Kita membuat robot yang ukurannya memang sepantaran dengan sel dengan tujuan
untuk membunuh sel kanker gitu. Nah, ini salah satu kenapa yang memotivasi orang gitu, Mas. Terutama 10, 20, 30 tahun terakhir ya. Tapi kalau sejarah awalnya, kalau kita berbicara history, itu Richard Feynman, Mas, fisikawan yang malah yang mempopulerkan. Itu tahun 59 lewat talk yang populer yang judulnya There is plenty of room under the bottom gitu. Dia yang mempopulerkan bahwa perkembangan teknologi di dalam skala nano, skala mikro di ke depan itu bakal sangat-sangat pesat dan ini yang menjadi ujung tombak peradaban. Simpelnya seperti itu gitu. Dari mimpi dipopulerkan oleh Richard Feynman tahun 59. Lalu setelah perkembangan microcontroller digenerate oleh program salah satunya yang digerakkan oleh program Artemis program Moon awalnya itu program ke bulan. Nah, tahun 70 tapi itu classified, Mas. NASA Amerika yang bikin, tapi itu classified untuk militer. Nah, baru sekarang ini menjadi sangat hype gitu kan dengan mimpi-mimpi orang untuk ini bisa diaplikasikan ke dunia medis. Istilahnya targeted medicine gitu. Jadi tepat sasaran langsung ke sel-sel yang bermasalah, non-invasif tanpa menimbulkan damage pada sel-sel yang normal. Yang kedua, precision surgery. Nah, kalau bedah sunat atau bedah apa itu kan ya bedah biasa kan. Tapi kalau jantung, neuron itu kan sangat-sangat butuh presisi gitu. Nah, mimpinya di drive untuk aplikasi ke arah sana, Mas. Itu sejarahnya seperti itu. Masul, tapi sebagai orang awam, begitu Masul tadi mengatakan microbot itu berasal dari kata robot, nanobot itu ada unsur kata robot di sana. Dalam konsep kita sebagai orang awam, begitu mengatakan robot, robot itu kan apa ya? Seperti makhluk hidup ya, Romanya. Itu kan makhluk hidup buatan yang di dalamnya ada mesin, ada prosesor, Betul. ya kan? Ada apa namanya? Ada istilahnya ada satu sistem gitu. Nah, kita tadi berbicara mengenai satu microbot yang cuma 20 sampai 100 micron ukurannya Micron. gitu. Nah, bagaimana Masul kita bisa ada mesin atau prosesor yang justru lebih kecil yang bisa masuk ke dalam microbot ini atau ini konsep yang salah dari seorang awam mengenai teknologi dari microbot atau nanobot ini? Nah, itu menarik, Mas. Pertanyaan menarik. Jadi gini, sebelum ke sana, nah, stepnya yang sekarang sudah lumayan diaplikasikan itu hybrid dulu, Mas. Namanya, istilahnya itu biohybrid gitu. Nah, contohnya yang real itu adalah kita tahu kan bakteri Escherichia coli, bakteri apa yang kalau porsinya banyak bisa menyebabkan diarea, Escherichia coli itu. Nah, para saintis tertarik dengan bakteri Escherichia coli karena apa? Yang pertama, bakteri itu sangat persisten, sangat lincah. Jadi dia bisa hidup dalam uh, istilahnya tubuh yang viskositasnya atau kekentalannya rendah sampai viskositas dan kekentalannya tinggi gitu. Nah, itu ya jadi itu terkait dengan komponen robot kan. Jadi dia bisa bergerak lincah. Escherichia coli itu kan bisa bergerak lincah. Ini mohon maaf seperti sel sperma kan, ada istilahnya ada ekor, dia bisa swim gitu, bisa berenang gitu. Yang kedua, komponen robot. Jadi ada motor ya, istilahnya ada motor gitu. Yang kedua, ada sensor. Robot itu kan ada sensor. Dia nge-sense kondisi lingkungan gitu. Nah, Escherichia coli itu juga punya sensor, Mas. Istilahnya chemical sensor ya. Jadi bakteri Escherichia coli itu dia bisa pergi didrive oleh misalkan kalau ada kondisi yang asamnya tinggi atau kandungan oksigennya rendah. Nah, jadi dia bisa bergerak cepat dan dia punya sensor didrive oleh kondisi kimia gitu. Nah, lalu saintis lihat kondisi yang mendrive Escherichia coli ini mirip dengan kondisi tumor. Jadi sel tumor itu biasanya kadar oksigennya rendah, terus keasamannya tinggi. Nah, oke, jadi kita belum mulai dari nol robot, tapi kita menjadikan Escherichia coli ini robot. Jadi masih biohybrid. Nah, teknologinya adalah si Escherichia coli ini dia dilengkapi dengan dua, ditempel. Jadi
kalau Escherichia coli itu parasit di tubuh kita istilahnya. Nah, sekarang kita bikin parasit yang menempel di tubuh Escherichia coli. Apa itu dua hal itu? Yang pertama adalah uh, nan, uh, partikel nanomagnetik. Yang kedua, nah sebentar, namanya itu liposom. Nah, kenapa ada dua itu? Nah, pertama dari magnetic nanopartikel itu ditempel biar dia bisa didrive, dikendalikan dengan medan magnet dari luar. Nah, jadi targeted. Nah, kan didrive dari medan magnet dari luar. Ini kan konsep pergerakannya lah. Begitu sel Escherichia coli itu masuk, nah tadi kan di bagian yang kedua yang ketempel itu kan namanya liposom. Wah, ini udah kena, udah masuk sel tumornya ini. Lalu dengan laser, ya masih dari luar dengan laser, nah nanti liposomnya itu seperti meledak, melepaskan drug gitu, melepaskan racun untuk membunuh sel tumornya ini. Nah itu Mas, jadi ini konsep contoh namanya biohybrid. Nah, oke, kalau kita kembali ke komponen tadi, robot itu komponennya apa? Ada sensor nih. Si Escherichia coli ini dia bisa mengesense acid, asam atau low oxygen level di oksigen rendah di sel gitu. Yang kedua motor, ya Escherichia coli kan bisa berenang kan, mirip dengan sel sperma gitu kan. Ya memang masih remotely di luar, memang belum smart gitu ya, bisa gerak sendiri, masih dari medan magnet di luar. Oh udah kena nih, langsung dikasih laser untuk liposomnya ini biar keluar drugnya gitu. Ini sudah diaplikasikan meskipun dalam skala terbatas, belum keseluruhan cancer. Nah jadi kalau pertanyaan Mas tadi, betul, konsep robotnya yang penting ada dulu, ada motor, ada sensor, ya, mau ada aktuator gitu kan. Nah, lalu itu dan masih hybrid dengan komponen tubuh manusia. Makanya ada istilahnya Xenobot gitu. Xenobot itu malah dari stem punca, Mas. Nah, masih hybrid gitu. Masih belum full silicon base gitu kan. Nah, challenge-nya masih ada beberapa. Challenge utamanya itu satu hal, Mas. Baterai, power supply gitu. Dari mana sumber energinya gitu kan. Nah, tapi ke arah sana udah ada gitu kan. Pertama, ada yang mulai bikin baterai 9 volt, tapi ukurannya lebih kecil dari koin itu ada. Sekitar koin lah. Nah, tapi salah satu teknologi yang dipakai itu namanya piezoelektrik. Jadi kalau piezoelektrik itu dia mengubah mekanik jadi listrik gitu. Nah, mekaniknya dari mana? Nah, kalau di tubuh itu kan ada denyut otot, ada denyut apa itu kan mekanik kan yang bisa didrive jadi listrik gitu. Nah, jadi secara konsep itu sudah established secara konsep, tapi kan seperti biasa the devil in the detail kan. Terutama baterai tadi. Nah, nanobot seperti apa? Kalau ukuran itu microbot ya. Kalau ukuran di bawah micron itu biasanya orang sudah menyebut nanobot. Udah ada, cuman baru sekedar counting. Jadi menghitung jumlah. Jadi ada switch-nya gitu kan. Jadi lewat molekul apa itu ada switch-nya gitu. Switch-nya itu jadi kayak counter aja gitu. Bisa menghitung jumlah molekul gitu. Jadi konseptualnya sudah well established. Aplikasinya orang memimpikan ini bakal banyak di daerah di bioteknologi, targeted medicine, dan precision surgery, tapi masih a long way to go untuk beneran robot dalam pikiran umum gitu ya. Tapi getting that way, Mas. Tadi Masel menyebutkan bahkan dalam istilahnya masih tahap-tahap awal dari perkembangan microbot dan nanobot ini. Masuk tadi menyebutkan ada satu apa tadi maksudnya yang ditempelkan ke mana ke bakterinya tadi apa namanya? Jadi ada dua, yang satu itu liposom, yang kedua itu magnetic nanoparticle. Oke, nah itu tadi Mas mengenai magnetic nanoparticle itu sendiri. Ini kan bukan teknologi yang istilahnya sembarangan kan Mas. Ini mendengar kata magnetic nanoparticle ini berarti kan satu partikel buatan manusia yang bukan yang bukan biologis istilahnya, buatan manusia yang ukurannya udah lebih kecil dari makron. Apa sebenarnya Mas? Bisa dijelaskan lebih jauh lagi mengenai magnetic nanoparticle ini? Ya, jadi begini Mas, memang perkembangan nanoteknologi atau katakanlah gini, bisa dibilang rekayasa di level molekul ya, itu sudah lumayan well established gitu. Salah satu caranya
Salah satunya misalkan kalau kita bilang tweezer, nah saya nggak tahu nih bahasa Indonesianya tweezer apa nih, penjepit ya. Nah itu ada di dalam level itu namanya optical tweezer gitu. Jadi ya pakai laser, tapi yang penting fungsinya sebagai tweezer gitu kan. Nah kalau istilahnya molekul-molekul magnetik itu terkait dengan rekayasa molekul, Mas. Misalkan gini, kalau kita berbicara air, air itu kan H2O ya, H itu hidrogen, O itu oksigen, dan sudutnya itu 120 derajat gitu kan. Nah, orang berpikir kan, apa yang terjadi kalau misalkan molekul air itu suhunya apa sudut di antara O, H, dan O-nya bukan 120 derajat, tapi saya bengokkan dikit misalkan, atau saya tambahkan dikit gitu kan. Kira-kira sifat magnetiknya berubah atau enggak, dielektriknya berubah atau enggak. Nah, itu rekayasa molekul yang bisa diatur untuk menjadikan uh, menjadi magnet gitu, Mas. Jadi kalau molekulnya apa itu nama kimianya agak panjang ya, saya nggak hafal biasanya itu kan. Apa kayak kayak polimer itu namanya panjang, tapi basisnya sederhana, yaitu kita punya atom yang umum, misalkan ada C, ada O, ada apa kan umum, lalu direkayasa dengan nanoteknologi sehingga properti magnetnya kita bisa mendapatkan yang kita inginkan gitu kan. Alatnya itu apa? Alatnya itu banyak. Sekarang ada namanya scanning electron microscope dan sebagainya. Jadi Mas ini seperti materi yang jawaban simpelnya ini seperti molekul yang diotak-atik rekayasanya sehingga sifat magnetiknya itu bisa kita dapat sesuai yang kita inginkan. Mas Ul, kita berbicara mengenai teknologi untuk ukuran yang sangat-sangat kecil sekali, Mas Ul. Saya nggak bisa apa langsung melupakan ya mengenai episode kita sebelumnya mengenai quantum computing dan quantum teknologi. Microbot dan nanobot ini ada hubungannya, Mas Ul, dengan quantum teknologi? Untungnya belum, Mas. Jadi kenapa saya bilang untung karena makin ribet lagi gitu. Jadi masih klasikal ya. Tapi kalau microbot tuh masih klasikal. Jadi kalau kita diskusi sebelumnya, kalau uh, makin kecil itu kan berarti fenomena kuantumnya makin makin kuat kan. Kalau micro itu belum level kuantum. Nah, tapi kalau sudah nano yang kalau masih gede-gede juga belum. Nah, di perbatasan itu yang masih agak susah, masih udah blur gitu antara klasik dengan nano, dan itu makin makin tricky. Meskipun device-nya sebenarnya sudah ada gitu, kayak optical tweezer tadi kan, tweezer tapi dipakai optik gitu. Kemudian scanning electron microscope itu juga based on quantum sebenarnya alatnya. Tapi microbot dan nanobot yang sudah dikonseptualisasi itu belum sampai ordernya ke quantum bot. Nanti kalau sudah ke quantum bot itu nggak tahu berapa dekade lagi gitu ya. Mungkin gitu kan. Seperti apa Ant-Man itu kan quantum bot ya, kalau di film apa Ant-Man and the Quantuman ya. Wasp itu kan katanya masuk itu kan masuk ke apa, begitu mengecil kan katanya masuk quantum realm kan, yang berbeda dengan dunia klasik gitu. Nah, nanti jadi Ant-Man itu quantum bot gitu. Oke, Mas Ul. Jadi itu sebenarnya tadi arah saya itu mengenai Ant-Man itu. Berarti konsep orang awam seperti saya ketika mendengar microbot dan nanobot itu bukan istilahnya itu kayak apa kayak Ant-Man ya, teknologi yang besar dikecilkan kemudian disuntikan ke dalam tubuh. Ternyata masih istilahnya hibrid, Mas Ul ya. Jadi menggunakan apa merekayasa istilahnya itu partikel atau molekul yang biologis yang kemudian kita rekayasa sehingga bisa melakukan tugas-tugas atau directed action sesuai dengan keinginan kita. Kurang lebih kayak gitu konsepnya, Mas Ul ya. Untuk saat ini, Mas, untuk saat ini memang mimpinya memang full sintetik gitu kan, dan ini sudah dimulai. Yang Xenobot tadi, Xenobot itu dia pakai skin cell. Jadi kalau orang berpikir ya robot itu kan fungsinya kan sensor kan, kemudian aktuator dan ada power supply gitu kan. Jadi fungsinya fungsi robot. Bahannya kalau orang berpikir robot itu kan metal kan, silikon untuk elektroniknya gitu kan. Nah, kalau untuk spesifik
ke bioteknologi itu bahannya juga harus biologi gitu. Contohnya misalkan gini, yang Xenobot itu dia dari stem selnya katak. Jadi uh, sel otot dibungkus pakai sel skin dan itu ternyata bisa hidup berhari-hari sampai seminggu kayaknya tanpa makanan gitu dan itu bisa bisa dikontrol gitu kan. Nah cuman kalau dimasukkan ke tubuh manusia itu kan reject mas. Tubuh orang itu kan akan diidentifikasi sebagai benda asing. Nah ini salah satu challenge-nya gitu, salah satu challenge-nya. Maka orang berpikir, kalau gitu jangan masukin silikon gitu. Suatu saat harapannya microbot nanobot itu dibuat dari stem punca atau stem selnya orang. Biar apa? Biar tubuh tidak mereject dengan mengeluarkan antibody gitu. Tapi fungsi robotnya ada sensing, ada controlling, aktuator, motor, dan sebagainya. Nah itu mas, konsep microbot dan nanobot dalam dunia medis yang memang di-trigger untuk kebutuhan di dunia medis gitu. Maksud saya akan tarik microbot dan nanobot ini ke dalam dunia yang mungkin lebih menarik lagi bagi orang awam, terutama yang menarik, yang tertarik dalam dunia militer. Masuk, kalau boleh tahu, apakah ini masih sudah menjadi kenyataan atau masih sci-fi ya? Microbot dan nanobot ini sudah menjadi salah satu senjata dalam dunia militer, dalam aplikasinya. Nah, tahun 70-an memang dari situ mulainya mas untuk militer. Makanya kan classified kan. Nah, cuman di Amerika itu bagusnya kan ada undang-undang setelah 50 tahun itu dibuka yang klasifikasi gitu kan. Jadi 70 tambah 50 ya 2020-an ini memang sudah dimulai ketahuan, cuman memang tidak tidak berkembang ya sesuai yang waktu itu ya teknologinya masih belum sekencang sekarang lah. Nah, kalau dalam dunia militer, kalau saya kita search umum memang tidak akan banyak kita temukan ya. Cuman ya saya yakin ada sih. Cuman masih masih under apa? Under classified gitu. Karena waktu itu yang saya baca sekilas saja waktu itu tahun 70-an itu memang untuk kayak prisoner of war gitu. Untuk terkait dengan masalah prisoner of war gitu. Itu tahun 70. Waktu itu belum berhasil. Sekarang udah 50 tahun lebih dari tahun 70, mungkin sudah ada prototipe yang lebih oke gitu. Cuman ya, it's classified mas. Kita belum tahu gitu. Nanti tiba-tiba aja ada apa gitu, kita baru ketahuan gitu. Tapi selain bioteknologi, selain dunia medis, dari kacamata Masul sendiri, terutama untuk saintis ya, fisikawan seperti itu, microbot dan nanobot ini banyak digunakan atau memiliki potensi untuk membantu dunia sains di segi apa aja, Mas? Di engineering secara umum mas, di manufaktur terutama untuk detect ada wilayah-wilayah tertentu yang misalkan kita ingin mendeteksi antara defect atau crack yang memang tidak bisa dijangkau dengan uh, cara-cara yang umum. Contohnya kayak ini beda teknologi ya, tapi ini sebagai contoh saja gitu. Kemarin itu ada teknologi dari particle physics namanya muon tomografi. Jadi kita ini kan tanpa sadar sebenarnya kita dibombardir partikel kosmik namanya muon kan. Nah itu dipakai untuk mengintip ini tempat pembuangan atau sisa radioaktif di nuklir reaktor. Itu kan bahaya nuklir reaktor. Kemudian nuklir reaktor itu kan ada shieldingnya kuat kan. Nah kita mau ngintip dalamnya gimana gitu, pakai cara apa gitu kan. Itu radioaktif berbahaya. Akhirnya pakai muon, sinar muon gitu kan. Nah itu sebagai contoh bahwa ada banyak titik yang tidak bisa dijangkau dengan teknik-teknik umum untuk deteksi atau tomografi secara umum. Nah, microbot ini salah satu envision salah satu aplikasi yang diharapkan bisa diterapkan itu adalah untuk manufaktur misalkan kan, untuk mendeteksi small crack di pesawat misalkan. Itu pakai apa? Ya kita injek aja ke nano microbot atau nanobot gitu kan. Nanti kita bisa detect dari situ gitu kan kalau ada anomali-anomali di engineering yang secara umum gitu. Nah, itu Mas. Jadi sekali lagi di engineering secara umum untuk mendeteksi anomali dengan di wilayah-wilayah yang susah dijangkau dengan teknik-teknik pendeteksian yang umum gitu.
Oke, Mas Sul, ini jadi pertanyaan terakhir mengenai microbot dan nanobot ini. Mas Sul, aplikasi apa lagi sih Mas Sul yang bisa diharapkan, potensi apa dari perkembangan teknologi microbot dan nanobot ini selain di dunia biomedis, terutama dari segi fisika, apa yang bisa dieksploitasi dari teknologi ini dari dunia fisika, Mas Sul? Oke, Mas. Eh, kalau di particle physics itu kan melibatkan giant detector ya, detektor yang gede banget kan, besar banget, dan itu melibatkan million maybe billion dollar detektor gitu. Nah, untuk maintenance, kemudian untuk mendeteksi kalau ada defect, apalagi untuk akselerator apa eksperimen-eksperimen yang butuh precision engineering, itu sangat penting sekali. Nah, gimana kita bisa bisa kadang itu karena roomnya terbatas, detektor besar itu ditumpuk-tumpuk-tumpuk. Nah, untuk menjangkau uh, defect di hal-hal yang tidak bisa terjangkau dengan teknik-teknik monitoring yang umum itu, orang berpikir, oh di masa depan ini microbot itu masih bisa dipakai gitu. Jadi untuk inspection giant detector di pemercepat partikel mungkin kedepannya bisa, mudah-mudahan gitu. Oke. Nah itu Mas. Oke, oke Mas Sul, terima kasih kita bincang-bincang singkat malam hari ini mengenai microbot dan nanobot, dua teknologi ya, salah satu teknologi yang banyak dibincangkan orang saat ini, yaitu terutama penjelasan Mas Sul tadi mengklarifikasi konsep saya ya sebagai orang awam terhadap kata microbot dan nanobot tadi, dan mudah-mudahan para penonton semua dapat menjadi lebih jelas lagi mengenai teknologi ini dan potensinya ke depannya dan perkembangannya terutama seperti Mas Sul tadi jelaskan di dunia bioteknologi dan medical ini sangat-sangat membantu sekali. Mas Sul, terima kasih bincang-bincang kita pada malam hari ini. Kita ketemu lagi Mas Sul ya di episode berikutnya. Assalamualaikum Mas Sul. Siap.